Halo semuanya, perkenalkan nama saya Timothy Syura. Saya mahasiswa program studi teknologi hasil pertanian di Universitas Eka Sakti. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas untuk mata kuliah teknologi pengawetan pangan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur I Ketut Budaraga MSI dengan judul tugas yaitu laporan analisis penurunan mutu dan teknologi pengendalian kualitas pangan. Studi kasus pisang, keripik kentang, dan ikan segar. Mari kita masuk ke pembahasan pertama. Tugas pertama yaitu penurunan mutu pasca panen pisang. Pisang adalah buah klimakterik. Respirasi meningkat tajam, etilen melonjak, dan pematangan berlangsung cepat pada suhu ruang. Dalam 5 hari, suhu 28-30 derajat Celcius mempercepat metabolisme, transpirasi, pelunakan jaringan, serta perubahan warna kulit. Gejala ini menjelaskan mengapa pisang sangat sensitif terhadap penanganan pasca panen yang lambat. Slide selanjutnya yaitu mekanisme fisiologi, hormonal, dan mikro. Respirasi dan panas vital mengikuti hukum Q10 sehingga kerusakan mutu makin cepat. Yang kedua yaitu etilen bekerja autokatalitik melalui sistem 2, memicu gen pematangan seperti klorofilase dan amilase. Ketiga, pektin terdegradasi oleh PME dan PG, membuat tekstur berubah dari keras menjadi lunak. Yang keempat yaitu kehilangan air 5-10%. Sudah cukup memicu layu, pengerutan kulit, dan penurunan kesegaran. Untuk slide selanjutnya yaitu respirasi naik dengan ikon gambar paru-paru. Respirasi naik itu menunjukkan peningkatan aktivitas pernapasan seluler pada buah. Karena pisang adalah buah klimakterik, artinya ada lonjakan respirasi yang tajam saat proses pematangan dimulai. Yang kedua yaitu ikon pompa bensin atau disebut dengan etilen aktif. Di sini meningkatkan respirasi memicu produksi gas etilen secara alami. Etilen adalah hormon tanaman yang bertanggung jawab mempercepat kematangan dan penuaan buah. Selanjutnya itu dinding melunak. Etilen merangsek enzim seperti paktinase untuk memecah dinding sel. Akibatnya tekstur pisang yang tadinya keras menjadi lunak atau lembek. Yang keempat yaitu jamur dan mikroba. Dinding sel melunak dan jaringan pertahanan melemah. Buah menjadi rentan terhadap serangan patogen, jamur, dan bakteri yang menyebabkan pembusukan fisik. Alur perubahan ini menunjukkan bahwa mutu pisang turun bukan hanya karena umur simpan, tetapi karena rangkaian proses fisiologis dan biologis yang saling mempercepat. Kondisi melembab dan penurunan pertahanan jaringan kemudian membuka peluang antarnosa dan fermentasi. Slide selanjutnya yaitu intervensi pasca panen dan rantai dingin. Pengendalian terbaik dimulai dari suhu rendah 13-15 derajat Celcius, ventilasi yang baik, dan keamanan MAP dengan O2 rendah serta CO2 terkontrol. Penyerap etilen seperti KMNO4 membantu menerapkan pematangan. Dalam praktik industri, urutan panen, pencucian, grading dan pengemasan, prokoling dan transportasi dingin harus berjalan konsisten. Untuk tugas kasus 2 yaitu ketinggian dan stabilitas lipid keripik kentang. Keripik kentang memiliki porositas tinggi dan luas permukaan besar, sehingga lemak mudah terpapar oksigen. Setelah 1 bulan, kerusakan utama adalah ketinggian oksidatif, aroma apek, bau cat, dan fluor berminyak tajam. Secara mutu, produk tetap renyah, tetapi kehilangan nilai sensori dan gizi. Untuk mekanisme autooksidasi dan faktor akseleran, dia itu ada 3, yaitu yang pertama inisiasi. Panas sisa, cahaya atau logam memicu radikal bebas pada asam lemak tak jenuh.
Nah, kedua yaitu propagasi. Radikal bereaksi dengan O2 membentuk hidroperoksida dan radikal baru. Nah, yang ketiga itu terminisasi. Senyawa karbonil, aldehida, dan keton berbentuk sebagai sumber bau tinggi. Logam kelumet seperti Fe atau Cu mempercepat reaksi, sedangkan cahaya toko memicu fotoksidasi. Karena itu, kemasan biasa sering gagal sebagai penghalang oksigen meski cukup baik menahan uap air. Studi kasus ketiga yaitu kemunduran mutu dan biokimia ikan segar. Ikan adalah pangan sangat mudah rusak karena kadar air bebas tinggi. Jaringan ikan lemah dan asam lemak tak jenuh yang mudah teroksidasi. Setelah mati, ikan melewati fase pre-rigor, rigor mortis, lalu post-rigor dalam suhu ruang. Perubahan terjadi cepat, bau amis muncul, mata menjadi keruh, dan daging melunak akibat autolisis dan aktivitas mikroba. Nah, berikut pengendalian mutu terpadu pada ikan segar. Yang pertama, pendinginan mendekati 0 derajat Celcius. Itu menghambat enzim autolisis dan memperlambat pertumbuhan bakteri membusuk. Nah, kedua, metode etching. Perlu rasio S ikan minimal 1:1 dengan susunan S ikan S. Nah, yang ketiga yaitu gunakan wadah berinsulasi, sanitasi GMP SSOP, dan monitoring suhu real time. Nah, yang keempat yaitu cold chain, menjaga ikan tetap aman hingga mencapai pasar dan konsumen. Nah, inti dari kesimpulan ini adalah penurunan mutu pada pisang, keripik, kentang, dan ikan segar memiliki mekanisme berbeda, tetapi semua dapat diperlambat melalui pengendalian suhu, oksigen, kelembapan, dan sanitasi yang tepat. Demikianlah penerapan yang dapat saya sampaikan mengenai topik laporan analisis penurunan mutu dan teknologi pengendalian kualitas pangan dengan studi kasus pisang, keripik kentang, dan ikan segar. Saya berharap informasi ini dapat memberikan wawasan baru dan nilai tambah bagi kita semua. Saya Timothy Sura pamit undur diri. Terima kasih.